Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali ya ibu-ibu di acara diseminasi penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif. Selawat dan salam juga tetap tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua yang ada di sini, keluarga kita, kerabat-kerabat kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Pertama-tama saya akan mengucapkan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Pertiwi Bawang, Bu Iing Gandia, SPD AUD. Kemudian teman saya yang jauh dari Kecamatan Mandiraja, Ibu Heni. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Semoga mendapatkan pahala ya. Amin. Baik, langsung saja ya Ibu. Untuk kali ini saya akan memaparkan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Yang mana konsep utama budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, pembelajaran dengan paradigma baru itu apa ya? Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Apa saja ya Ibu profil belajar Pancasilanya? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Yang kedua, kebinekaan tunggal. Yang ketiga, gotong royong, mandiri dan kemudian bernalar kritis. Hafal ya Ibu ya. Baik, yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Betul apa tidak Ibu? Betul. Iya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dalam diri, bukan ekstrinsik atau dari luar. Untuk kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Bagaimana kita caranya untuk bertahan hidup? Yang pertama, makan. Yang kedua, baik, utamanya seperti itu ya, bertahan hidup ya makan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Apakah ibu-ibu di sini sudah memberikan kasih sayangnya kepada anak didik kita? Sudah. Untuk suami juga ya, nggak kalah ya. Oke, yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu seperti apa ya Ibu ya? Menguasai. Menguasai.
tapi menguasainya yang positif. Iya. Untuk yang selanjutnya itu kebebasan. Kebebasan di sini ini yang seperti apa ya? Bebas berpikir. Bebas berpendapat ya, karena kita di negara demokrasi. Kemudian yang selanjutnya kebebasan untuk apa ya? Kreatif. Karena kita di lingkungan taman kanak-kanak TK berarti berkreasi dan kreativitas. Yang selanjutnya itu kesenangan. Identik sekali dengan taman kanak-kanak yang senang, gembira, begitu nggih, Bu? Oke. Yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada 3 tipe, ya Ibu. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Aku nggak mau lah nanti jadi dihukum. Jadi itu bukan dari dirinya murid itu sendiri, melainkan karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar, karena dia takut dihukum, jadinya dia tidak mau melakukan gitu. Untuk yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena dia ingin mendapatkan sesuatu imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Aku mau itulah, nanti kan jadi dapat hadiah dari bu guru. Seperti itu guys contohnya ya. Untuk yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid di sini melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik atau dari dalam murid itu sendiri. Aku akan melakukan hal ini karena memang begini. Jadi bukan karena terpengaruh oleh luar, karena nanti dihukum atau karena nanti dapat hadiah dan lain sebagainya. Tetapi murid melakukan sesuatu itu karena motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Kalau misalnya ada anak yang nakal misalnya ya, kamu dihukum. Depan kelas, telinganya pegang, kemudian suruh angkat kaki 1. Itu zaman dulu. Kalau sekarang kita nggak boleh ya Bu. Apa masih di sini aja? Nggak ada ya. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat posisi sebagai pemantau. Yang kelima posisi sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini contoh kasusnya ya. Siswa tidak memakai sepatu ke sekolah. Posisi kontrol guru sebagai penghukum itu bagaimana kira-kira? Menghukum. Kamu nggak pakai sepatu ke sekolah, hukum kamu pulang saja. Itu nggak? Kasihan ya. Nanti jadi anaknya minder, tidak percaya diri, dan malu tentunya guys. Untuk yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Contoh kalimatnya seperti ini. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Nah, terus yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Contoh kalimatnya seperti ini. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini nggak apa-apa, tapi besok nggak usah diulangi ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang pemantau, contoh kalimatnya seperti ini. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, seperti itu. Kemudian yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Nah, ibu-ibu di sini posisi kontrol mana yang sudah diterapkan di sekolahnya masing-masing? Semua? Yang mana ini? Rata-rata teman. Kemudian pemantau. Iya, sedang berlatih. OTW ke manajer. Yang ke selanjutnya
keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih ya? Sama dengan peraturan kelas atau tidak ya? Oh, kesepakatan ya. Oke. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ini contohnya ya, pada saat mengendarai motor Untuk keamanan. untuk keamanan. Terus dan keselamatan. Jadi itu motivasinya ada di dalam diri, tidak karena pakai helm itu di polisi. Enggak seperti itu ya. Oke, next. Kegiatan membuat keyakinan kelas di lembaga taman kanak-kanak itu berbeda dengan jenjang SD, SMP maupun SMA. Sebagai pendidik di taman kanak-kanak kita harus berkreasi dan berkreatif agar anak-anak tersebut juga antusias dan semangat membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Kemudian bagaimana membentuk keyakinan kelas? Ada 6 poin ya. Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan pribadi yang lebih kuat lagi. Konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman itu akan menimbulkan yang pertama apa Ibu? Sakit atau trauma terhadap murid ya. Kemudian rasa tidak nyaman, murid takut. Kemudian kalau hukuman itu bersifat memaksa, kemudian murid itu jadi menyembunyikan kesalahannya, tidak jujur. Kemudian murid akan menjadi pribadi yang rendah diri. Untuk penghargaan sendiri itu tidak efektif, merusak hubungan karena akan membuat iri antara satu murid dengan murid yang lainnya. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses, konsekuensi dan juga restitusi. Konsekuensi di sini ada beberapa poin. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus dan respon. Kemudian yang keempat, murid menghormati peraturan. Dan yang kelima adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang restitusi ini ada 5 poin juga. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Yang kelima, murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahannya. Oke, segitiga restitusi. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, tidak eksternal. Ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya lagi, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus siswa tidak memakai sepatu ke sekolah. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut berdiri di kelas selama
beberapa jangka waktu tertentu. Ini di sini sudah tidak ada lagi ya, Ibu. Zaman dulu, Kemudian guru memarahi murid sehingga murid menjadi merasa takut. Dan untuk konsekuensinya itu, guru memberikan konsekuensi mengambil sepatu pada jam istirahat. Nah, pada jam istirahat bu guru bilang, nah kamu ambil sepatu dulu sana, gitu deh. Untuk yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau di posisi sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab dan memiliki profil belajar Pancasila. Demikian Ibu yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah. Mohon maaf bila terjadi kesalahan atau kata-kata yang tidak sesuai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.